Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Puspitasari dengan NIM 7203210017. Nah, di sini saya akan membahas soal manajemen agribisnis yang terdapat 3 soal. Yang pertama, agribisnis dapat dipandang sebagai suatu sistem pertanian yang memiliki beberapa komponen subsistem. Yang pertama, subsistem usaha tani yang memproduksi bahan baku, pengolahan hasil pertanian, serta pemasaran hasil pertanian. Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui dalam manajemen agribisnis, diantaranya terdapat pengalihan fungsi lahan, produktivitas mengalami penurunan, sehingga kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor, kendala dalam teknologi mesin, serta lainnya. Nah, ini tercermin dalam berbagai persoalan yang ada pada sektor pertanian, masalah perebutan bahan baku, pangan dan energi, serta jutaan hektar tanah telah beralih fungsi, masalah penggunaan lahan secara sepihak, serta kurangnya inovasi ide dalam perkembangan infrastruktur agribisnis, kemajuan teknologi yang tidak bisa bersaing dengan negara tetangga, dan bagaimana menurut saya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, kemudian menemukan kesepakatan yang tidak merugikan satu pihak pun dan menemukan jalan keluar atas banyaknya permasalahan ini sehingga agribisnis bisa berkembang baik di Indonesia. Yang pertama, solusinya adalah harus dilakukannya secara terintegrasi. Maksudnya secara terintegrasi itu adalah melakukan pembauran dari satu kesatuan yang utuh. Nah, serta bersatu padu antara pelaku-pelaku agribisnis seperti yang kita ketahui, serta masyarakat kita sebagai konsumen, dan pemerintah yang memegang kekuasaan utuh. Nah, maka dari itu, perlu adanya keterbukaan antara pihak yang terkait. Oleh sebab itu, kita ketahui bahwa ada hal-hal yang disebabkan oleh berbagai masalah di manajemen agribisnis tersebut. Yang pertama, faktornya sumber daya manusia di bidang pertanian tersebut. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa rata-rata usia petani sudah lanjut, maka kapasitas pemahaman terhadap pertanian itu sudah tidak mendukung oleh kemajuan teknologi atau kemajuan globalisasi pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya dukungan produksi secara tercukupi. Dengan adanya petani di Indonesia dalam menggarap tanah lahan yang masih menggunakan secara tradisional, maka hasilnya belum optimal. Nah, faktor-faktor ini disebabkan oleh minimnya mungkin dengan pemahaman ataupun dengan keterkaitannya petani di Indonesia yang saya sebutkan tadi, sudah lanjutnya usia petani di Indonesia kebanyakan. Nah, maka dari itu, untuk menjadikan sektor pertanian ini menjadi sektor unggul, nah, Indonesia ini dibuat strategi jangka panjang industri pertanian. Namun, seperti yang kita ketahui, jika belum optimalnya atau penerapan strategi yang kita punya belum optimal, maka masing-masing mempunyai peran yang berimbang di bidangnya masing-masing. Nah, jika sudah berimbang di bidangnya masing-masing, bisa dikatakan pertanian di Indonesia ini bisa lebih optimal. Nah, bagaimana sih dengan cara berkolaborasi dengan baik? Nah, bagaimana caranya berkolaborasi dengan baik? Nah, itu tadi dengan pemahaman atau pengetahuan kita tentang pertanian, tentang bagaimana sih yang seharusnya kita buat oleh pertanian di Indonesia ini agar berkembang serta berjalan dengan optimal. Nah, strategi ini karena hasil itu dapat menjawab permasalahan dalam industri pertanian, mulai dari industri yang kita ketahui adalah industri hulu dan hilir. Nah, dengan berorientasi itu telah disesuaikan kebijakannya. Maka dari itu, pengembangan industri ini selalu kita sosialisasikan, selalu kita memberikan hasil riset yang bisa kita kembangkan di dalam pertanian di Indonesia. Dari permasalahan 1, 2 dan kita masuk ke permasalahan yang ketiga. Permasalahan 1, 2 dan 3 ini adalah permasalahan yang terkait. Berbagai kendala dalam agribisnis layaknya bisa diatasi. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi lintas sektoral baik antara Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, serta koperasi usaha kecil dan menengah.
Begitu pula dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang terkait, serta dunia usaha nasional. Indonesia bisa hanya bangkit secara ekonomi jika sektor pertanian terlebih dahulu dibenahi. Tentu saja dengan konsep agribisnis yang memadukan manajemen dan teknologi pertanian paling mutakhir, dengan mengutamakan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Nah, menurut saya, bagaimana metode atau konsep program yang bisa dibuat untuk para petani Indonesia agar kehidupan mereka bisa lebih baik dari semua sisi dan aspek. Karena petani Indonesia termasuk salah satu pahlawan devisa yang kurang diperhatikan dari dulu hingga sekarang. Nah, menghadapi globalisasi saat ini adalah dengan cara efisiensi usaha tani. Bagaimana efisiensi usaha tani tersebut? Kita bisa mempotensi ancaman-ancaman yang seperti meningkatkan jumlah produk serta tercukupnya pangan nasional dengan meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan pertanian memiliki daya saing harga. Jika hasil tani itu sudah memiliki daya saing harga, maka meningkatkan kualitas itu bisa dikatakan dengan adanya produk pertanian itu memiliki daya saing yang kompetitif. Nah, dengan mengupayakan itu, maka perlunya regulasi faktor pertanian serta perlindungan yang lebih baik kepada petani, termasuk perlindungan dari berbagai bencana alam seperti yang kita ketahui seperti gunung meletus. Nah, jika terjadi gunung meletus, maka pertanian ataupun perkebunan sudah teridentifikasi dengan adanya racun-racun yang terdapat dari letusan gunung tersebut. Maka dari itu, petani hendaknya dilindungi dari bencana alam, termasuk pengembangan industri alsintan dalam negeri. Alsintan tersebut adalah alat mesin pertanian. Nah, petani di Indonesia ini seharusnya didukung, atau kita tidak bisa terlepas dari keberhasilan implementasi teknologi pertanian yang modern saat ini. Nah, melalui kebijakan pemerintah itu seharusnya meningkatkan fasilitas bantuan alat mesin pertanian ataupun yang sering disebut alsintan secara signifikan. Nah, kegiatan usaha pertanian itu dari sistem tradisional menuju pertanian yang modern. Jika pertanian sudah modern, maka bisa dikatakan petani itu ataupun hasil usaha tani itu sudah memiliki daya saing atau sudah memiliki daya ataupun harga yang bisa kita saing dengan cara kita memproduksi, tidak hanya mengkonsumsi saja. Maka dari itu sebaiknya kita lebih banyak memproduksi daripada mengkonsumsi. Nah, kita ini hanya sebagai konsumen. Sebaiknya jika kita sudah menjadi konsumen, seharusnya lebih baiknya jika petani ataupun kita masyarakat ataupun pelaku agribisnis dan yang terkait bisa lebih memproduksi dengan lebih optimal lagi dari usaha tani tersebut. Nah, untuk mendukung pengembangan mekanisme pertanian tersebut, kita adanya kebijakan serta kementerian perindustrian itu didukung, atau kita membutuhkan dukungan dalam pengembangan alsintan dan industri. Nah, pengembangan alat mesin pertanian tersebut bisa mendukung atau bisa memfasilitasi bagaimana cara kerja, bagaimana cara memproduksi usaha tani tersebut ataupun petani-petani tersebut jika ingin memproduksi hasil usaha tani tersebut. Nah, diperlukannya dukungannya itu yaitu seperti seluruh yang terkait disinergikan menuju Indonesia memproduksi alsintan ataupun sebagai pedoman ataupun sebagai pemegang ataupun sebagai pemakai untuk alsintan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan usaha hasil tani tersebut. Nah, dalam pemanfaatannya itu agar bantuan alsintan itu tetap terarah atau tetap di bidangnya atau tetap di pemanfaatannya masing-masing itu sasaran dan tujuannya, maka pemanfaatan bantuan itu tidak diharapkannya atau
kita bisa mengangkat produksi itu lebih maju lagi, lebih baik lagi, sehingga adanya daya saing atau daya harga. Setelah permasalahan yang pertama, kemudian ada permasalahan yang kedua. Agribisnis mudah diucapkan namun sulit direalisasikan. Idealnya, agribisnis ini bisa dijadikan patokan untuk kesejahteraan petani, senjata yang ampuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, agribisnis ini konsep terpadu dalam upaya peningkatan produksi pertanian baik pangan, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Nah, namun dalam penerapannya ditemukan beberapa kendala seperti masih rendahnya kualitas SDM, lemahnya manajemen, terbatasnya modal pembiayaan untuk meningkatkan produksi, serta ketidakpastiannya harga jual dari hasil panen. Pola usaha tanian terpancar dengan skala yang kecil. Nah, bagaimana konsep agribisnis merupakan pengembangan lebih lanjut dari usaha tani tradisional. Maka sumber daya manusianya yang terlibat di dalamnya harus berkembang lebih lanjut. Kenyataannya, sebagian besar SDM pertanian tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga sulit untuk mengadopsi serta menginovasi pola baru yang akan diterapkan. Padahal, dalam agribisnis, berbagai inovasi teknologi, ilmu sosial, serta ekonomi terus-menerus diaplikasikan. Menurut saya, bagaimana mengatasi permasalahan SDM ini agar kegiatan agribisnis di Indonesia bisa lebih optimal lagi, mampu bersaing dengan negara lainnya. Nah, yang pertama, rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusia. Agribisnis seperti lemahnya manajemen seperti tadi, kebatasannya modal dalam meningkatkan produksi. Pertama, dengan cara kesadaran diri sendiri. Bagaimana kesadaran diri sendiri itu atau memotivasi diri sendiri agar kita bisa lebih maju atau bisa lebih dengan yang lain, bisa bersaing dengan yang lain. Nah, setelah kesadaran diri sendiri, maka kita dapat mengelola sumber daya manusia menjadi kualitas yang baik. Mengapa menjadi kualitas yang baik? Karena diri kita ataupun diri masyarakat lainnya sudah tersadar sendiri atau sudah memotivasi diri sendiri. Bagaimana jika orang lain memotivasi kita kalau tidak dari kita sendiri? Nah, untuk kualitas sumber daya yang dimiliki suatu negara bisa dilihat dari tinggi atau rendahnya kreativitas atau produktivitasnya. Nah, seperti halnya produktivitas pada bidang teknologi saja itu masih sangat rendah. Seperti yang kita ketahui, pada petani di Indonesia ini penggunaan teknologi itu masih sangat rendah, atau bisa dikatakan masih belum memahami cara atau menggunakan teknologi yang sudah berkembang pada zaman sekarang ini. Nah, kita cenderung menjadi konsumen dibandingkan produsen. Bagaimana kita lebih memilih menjadi konsumen atau yang menggunakan daripada menjadi produsen yang memproduksi. Padahal di Indonesia kita ketahui sangat luas hasil ataupun bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk memproduksi dan kita konsumsi sendiri. Nah, pada sektor ini, untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, diperlukan pemerataannya penguasaan teknologi serta kualitas pendidikan dan manajemen pendidikan di Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan pemerataan penguasaan teknologi? Bisa kita lihat bersama, jika negara-negara lain atau negara-negara berkembang, mereka sudah meratakan atau sudah menguasai teknologi di bidangnya masing-masing. Nah, pada halnya kita sudah diberikan pemahaman tentang teknologi yang akan digunakan. Nah, karena kurangnya kesadaran dari diri kita sendiri untuk mengetahui atau mempelajari teknologi tersebut, maka kita bisa dikatakan masih jauh ketinggalan dari negara-negara lain. Nah, kualitas pendidikan, sama-sama kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia ini masih sangat rendah, apalagi manajemen pendidikan di Indonesia. Nah, minimnya fasilitas pendidikan ini serta buruknya manajemen ini terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, kita ketahui juga daerah-daerah terpencil dan diabaikan, ini menyebabkan tidak terciptanya pemerataan. Nah, dari sinilah
peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan yang harus mulai memperhatikan tingkat pendidikan di daerah terpencil dan perbatasan Indonesia dengan cara mengirimkan tenaga pengajar ataupun orang-orang yang berpengalaman di dalam bidangnya untuk kompetitif dalam kualifikasi serta memfasilitasi perangkat yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut. Maka dari itu, kita agar dapat bersaing dengan negara maju, kita dapat memperkuat spesialisasi di bidang keilmuan seperti halnya di dalam agribisnis. Kita dapat spesialisasi keilmuan dari bidangnya masing-masing ataupun dari pengajar yang kompetitif dalam bidangnya masing-masing.